Namun, di balik semua itu, ternyata ada sebuah kisah mistis di bawah jembatan tersebut. Orang-orang yang berada di sekitar daerah tempat mereka tinggal akan diseretnya ke dalam air. Orang-orang yang berada di sekitar daerah tempat mereka tinggal akan diseretnya ke dalam air. Halo semuanya, berbicara tentang makhluk mistis atau makhluk gaib atau makhluk supranatural di Indonesia ada banyak banget cerita tentang makhluk-makhluk seperti itu. Kayak Lea yang berasal dari Bali, Puyang dari Kalimantan, orang Bunian dari Sumatera Barat, dan ternyata masih ada yang lainnya. Bahkan di setiap daerah mulai dari Sabang sampai Merauke punya cerita tentang makhluk mistis yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, bagaimana kalau kita bahas misteri tentang makhluk mistis yang ada di setiap daerah tersebut? Kayaknya bakalan menarik deh kalau kita bahas, soalnya kita bakal tahu makhluk-makhluk mistis dari daerah lain selain dari daerah kita sendiri. Nah, waktu itu kan kita pernah membahas salah satu makhluk mistis yang dipercaya tinggal di hutan dan di pegunungan yang ada di Sumatera Barat dan Kalimantan, yaitu orang Bunian, yang bisa kita anggap sebagai pembuka dari pembahasan ini. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video tersebut, silahkan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan membahas salah satu makhluk mistis atau bisa dibilang hantu yang berasal dari Sumatera lagi, tepatnya Sumatera Selatan. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan hantu Banyu yang dipercaya ada di Palembang. Mari kita bahas semuanya dalam misteri di sekitar kita. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar cerita tentang hantu Banyu ini, terutama jika kalian berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, kalau ada teman-teman yang berasal dari kota Palembang, jika ada penjelasan yang kurang atau salah, bisa langsung saja diluruskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang kita ketahui, kalau di Sumatera Selatan itu ada sebuah jembatan yang menjadi ikon utama dari kota Palembang. Jembatan itu bernama Jembatan Ampera. Jembatan yang membentang luas di atas Sungai Musi ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan sangat megah. Namun, di balik semua itu ternyata ada sebuah kisah mistis di bawah jembatan tersebut, yaitu adanya hantu Banyu atau bisa diartikan sebagai hantu air. Seperti namanya, hantu Banyu ini berada di dalam air, tepatnya menjadi penghuni dari Sungai Musi. Hantu Banyu dipercaya sebagai makhluk yang sangat menyeramkan. Selain menyeramkan, hantu Banyu juga diceritakan sangat berbahaya, karena konon orang-orang yang berada di sekitar daerah tempat mereka tinggal akan diseretnya ke dalam air. Hantu Banyu digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang dan sering muncul di sekitaran aliran Sungai Musi pada waktu menjelang maghrib atau air sungai sedang dalam keadaan pasang. Hantu Banyu biasanya menjerat mangsanya menggunakan rambutnya yang sangat panjang itu. Dia biasanya muncul di perahu yang sedang menepi di aliran Sungai Musi. Selain itu, dia juga muncul di jembatan-jembatan yang menghubungkan rumah-rumah rakit yang ada di permukaan air. Dan juga tangga belakang rumah di sekitaran sungai yang biasanya dijadikan orang-orang untuk beraktivitas sehari-hari. Seperti mencuci baju, mencuci perabotan rumah tangga, buang hajat, bahkan juga mandi. Nah, lalu apakah ada tanda-tanda kalau tempat itu pernah didatangi oleh hantu Banyu? Pastinya ada. Tanda-tanda kalau tempat itu pernah didatangi oleh hantu Banyu, biasanya tiba-tiba ada lendir yang tidak diketahui asalnya di tempat tersebut. Tanda-tanda lain dari munculnya hantu Banyu ini, tiba-tiba di sekitar aliran sungai itu tercium bau amis, anyir, bahkan bau busuk. Dan adanya pusaran air pada saat air pasang, yang diyakini kalau pusaran itu merupakan istana dari hantu Banyu ini. Selain menjerat orang-orang yang ada di sekitar aliran sungai, hantu Banyu ini juga diceritakan suka menjebak nelayan yang sedang mencari ikan pada malam hari, dengan cara melilitkan rambutnya yang panjang ke baling-baling mesin yang ada di perahu tersebut. Konon setelah itu nelayannya akan dijadikan santapan oleh hantu Banyu. Korban dari hantu Banyu biasanya ditemukan dalam keadaan mengambang dan dengan kondisi ubun-ubun atau tulang bagian belakangnya bolong. Karena konon hantu Banyu sangat suka dengan ubun-ubun dan tulang sumsum belakang dari korbannya. Jadi dia selalu makan atau menyedot ubun-ubun dan sumsum tulang belakang korbannya dengan cara membuat lubang di sekitar area tersebut. Selain dengan cara menjerat mangsanya secara langsung dan menjerat mesin dari kapal nelayan, hantu Banyu juga kerap membuat jebakan di tangga bagian belakang rumah panggung yang ada di sekitaran Sungai Musi. Nah, di tangga tersebut hantu Banyu akan melumurkan cairan lendir yang ada di tubuhnya. Setelah itu, hantu Banyu akan menunggu korbannya datang. Jadi, kalau ada orang yang lewat di tangga tersebut dan terpreset lalu terjatuh,
maka hantu banyu akan langsung menyergap korbannya dan membuatnya tenggelam. Diceritakan kalau rata-rata korban dari hantu banyu ini merupakan pendatang atau tamu yang singgah di rumah tersebut. Selain itu, dia juga suka memangsa anak kecil ataupun remaja. Bahkan dikatakan kalau seumpamanya tidak ada pendatang, maka orang yang tinggal di sekitar sanalah yang akan menjadi korban dari hantu banyu ini. Diketahui banyak kasus-kasus kematian yang dirasa janggal terjadi di sekitar aliran Sungai Musi, seperti halnya terpleset, tenggelam saat berenang dan memancing, dan biasanya kalau kematian itu disebabkan oleh hantu banyu, maka akan ada beberapa ciri pada korban tersebut selain dari bolongnya ubun-ubun dan tulang bagian belakang. Dikatakan kalau korban biasanya akan ditemukan pada 1-2 hari di tempat yang sama ketika korban tersebut menghilang. Korban tersebut biasanya ditemukan mengapung dengan posisi menunduk dan memeluk kakinya yang sedang ditekuk, seperti orang yang kedinginan. Bahkan konon kalau hantu banyu ini belum mendapatkan korbannya sebagai tumbal, maka air dari Sungai Musi tidak akan surut. Selain mempunyai kemampuan menjerat korban dengan rambutnya dan menjebak korban dengan lendirnya, ada juga yang mengatakan kalau hantu banyu mempunyai kekuatan gaib yang lainnya, yaitu dia bisa mengatur cuaca. Kisah tentang hantu banyu ini sangat terkenal di Palembang dan bahkan tidak sedikit orang yang mempercayai keberadaan tentang hantu banyu ini. Hal ini terjadi selain karena cerita yang diturunkan secara lisan, ada juga beberapa orang yang mengaku pernah melihat penampakan dari hantu banyu ini. Menurut beberapa sumber yang aku baca, ada yang bilang bahwa hantu banyu ini selain berpenampilan seperti wanita yang berambut panjang, dia memiliki wajah mirip monyet, bertubuh kecil dan memiliki bulu yang sangat lebat di sekitar tubuhnya. Ada sebuah cerita yang sempat viral di internet, yaitu cerita tentang Nyanyi Kurnia yang mengaku kalau dia hampir saja diseret oleh hantu banyu. Diceritakan kalau pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kemarin, Kurnia yang pulang kerja seperti biasa mampir ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya bersama dengan adiknya. Nah, kebetulan pada malam itu, dia melakukan aktivitas di sungai itu sudah terlalu malam, yaitu sekitar jam 10. Karena biasanya dia melakukan aktivitas tersebut pasti tidak lebih dari jam 8 malam. Pada awalnya, tidak ada hal yang aneh. Hingga akhirnya Kurnia hendak turun ke sungai, lalu dia merasa pijakan yang ada di sana terasa sangat licin, tidak seperti biasanya. Dia pun bertanya kepada adiknya yang bernama Anita. "Anita, kenapa ya kakiku kok seperti ada yang menarik?" Dia bertanya kepada Anita sampai berulang-ulang kali. Sampai akhirnya dia baru sadar kalau tubuhnya sudah tertarik dan jatuh ke dalam air. Menurut Kurnia, pada saat dia ditarik itu seakan-akan tubuhnya sangat lemas dan tidak ada tenaga sama sekali. Anita yang sadar kalau kakaknya mulai tenggelam, dia pun berusaha menyelamatkan kakaknya dengan menarik sekuat tenaga. Karena merasa kesulitan, akhirnya tanpa pikir panjang Anita pun langsung menceburkan diri dan berusaha mengangkat badan kakaknya. Pada saat itu, Anita merasa kalau badan kakaknya sangatlah kaku dan sangat berat. Beruntung, ayah mereka datang dan akhirnya Kurnia dan Anita bisa diselamatkan. Dan anehnya, badan Kurnia yang katanya Anita tadi sangat kaku dan berat, tiba-tiba pada waktu itu kembali lemas dan normal seperti biasanya. Nah, kejadian tersebut diyakini kalau Kurnia dijerat oleh hantu banyu. Orang-orang yang mempercayai tentang keberadaan hantu banyu biasanya sebelum masuk ke dalam sungai dia akan berkata, "Menjingkirlah engkau gadis Juani, bujang Juandan hendak turun ke sungai." Kata-kata tersebut bukan tanpa alasan diucapkan, melainkan berasal dari cerita asal-usul hantu banyu ini. Diceritakan kalau hantu banyu ini dulunya merupakan seorang gadis yang sangat cantik di desanya. Dia bernama Juani. Nah, saking cantiknya, hampir semua pemuda yang ada di desanya suka sama dia. Tapi si Juani sendiri masih belum memikirkan dia mau menikah dengan siapa. Jadi bisa dibilang kalau Juani ini masih ingin jomblo dulu dan tidak terburu-buru menikah. Hingga akhirnya pada suatu hari Bapak Juani terpaksa menerima pinangan dari seorang bujang yang bernama Juandan. Hal itu dilakukan karena Bapak Juani terjerat hutang yang sangat banyak kepada bapak dari bujang Juandan tersebut. Sayangnya, Juandan ini walaupun dia berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi dia tidak memiliki wajah yang tampan. Bahkan dia memiliki penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan di sekujur tubuhnya. Mendengar kalau dia dijodohkan dengan Juandan, Juani pun sedih karena dia sebenarnya tidak mau dinikahkan dengan Juandan. Tapi di lain sisi, dia merasa kasihan dengan bapaknya. Setelah berhari-hari dia meratapi nasibnya yang harus menikah dengan orang yang bahkan tidak dia sukai, hari pernikahan pun tiba dan semuanya sudah dipersiapkan. Pada malam pesta pernikahan, Juani menunggu di dalam kamar dalam keadaan menangis. Dan di saat rombongan Juandan datang, dia pun menjadi semakin sedih.
Hingga akhirnya ketika semua keluarganya turun untuk menyambut kedatangan Juandan dan tidak ada seorang pun di kamar, Juani pun memilih untuk melarikan diri menuju ke sungai dan langsung melompat ke dalam sungai tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Kebetulan pada waktu itu aliran sungai sedang deras-derasnya. Sebenarnya pihak keluarga Juani dan beberapa orang yang ada di sana mau menolongnya, tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Juani tetap hanyut dan meninggal di aliran sungai tersebut. Hingga akhirnya muncullah hantu banyu yang diyakini kalau itu adalah perwujudan dari Juani tersebut. Makanya, warga yang percaya dengan adanya hantu banyu ini akan menyebutkan kata-kata seperti yang tadi. Menyingkirlah engkau gadis Juani, bujang Juandan hendak turun ke sungai. Dengan mengatakan itu, dipercaya hantu banyu yang merupakan perwujudan dari Juani ini tidak akan mendekat karena takut kepada bujang Juandan. Selain cerita itu, ada lagi sebuah cerita yang populer tentang asal-usul dari hantu banyu ini. Di cerita ini dikatakan kalau ada seorang pangeran yang mendapatkan sebuah kutukan, yaitu dia mempunyai penyakit kulit yang akhirnya membuat kulitnya berbau busuk. Konon, kutukan tersebut bisa dihilangkan ketika dia sudah menemukan jodoh. Tapi jodoh dari pangeran tersebut harus merupakan gadis yang lahir tanpa ari-ari. Seperti hal yang mustahil sih sebenarnya, ada seseorang yang lahir tanpa ari-ari. Tapi singkat cerita, ternyata ada seorang gadis dari kerajaan tetangga yang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun dijodohkan. Setelah dijodohkan dan mereka bertemu, ternyata gadis tersebut tidak menyukai pangeran itu. Karena dia tidak tahan dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh pangeran itu. Hingga akhirnya dia pun memilih kabur dan lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai. Dan gadis tersebutlah yang diyakini sebagai hantu banyu. Selain itu, sebenarnya masih ada beberapa versi tentang asal-usul hantu banyu ini. Ada yang bilang kalau hantu banyu merupakan arwah dari orang yang bunuh diri di jembatan itu. Ada juga yang bilang kalau hantu banyu lah yang menahan arwah-arwah orang yang meninggal di Sungai Musi tersebut. Mana yang benar? Tidak ada yang tahu. Oke, sekian pembahasan tentang hantu banyu atau hantu air yang sudah menjadi urban legend yang sangat melekat bagi masyarakat Palembang, utamanya yang bertempat tinggal di sekitaran Sungai Musi. Ada yang sangat mempercayai keberadaan hantu banyu ini, tapi ada juga yang menganggap hantu banyu hanya sebuah mitos belaka. Kalau menurut kalian, bagaimana? Barangkali ada teman-teman dari Palembang di sini dan punya cerita atau pengalaman langsung bertemu dengan hantu banyu, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada ide makhluk mistis dari mana lagi yang harus aku bahas? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Oh iya, barangkali ada yang mau berbagi cerita horor, silahkan kirim ceritanya ke email yang ada di description box ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik yang lainnya. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Huda di sini dan sampai jumpa.